Doctors Without Borders atau yang dikenal dengan MSF telah memperingatkan bahwa bayi dan anak-anak di jalur Gaza meninggal karena cuaca musim dingin yang ekstrim. MSF menyerukan Israel untuk melonggarkan blokade bantuannya karena militer terus melanggar gencatan senjata dan melanjutkan perang genosidanya. Mengutip kematian bayi prematur berusia 29 hari, Said Asad Abedin akibat hipotermia parah di Khan Yunis, Gaza Selatan, MSF mengatakan pada hari Jumat bahwa badai musim dingin dikombinasikan dengan kondisi hidup yang sangat buruk meningkatkan resiko kesehatan. Apakah serangan dan pelanggaran yang dilakukan Israel telah membuat Gaza semakin berat dan para penguasa negeri muslim apakah sudah melupakannya? Lantas siapa yang bisa menolong Gaza? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Farid Wajdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Farid, sebelumnya di Hilafah News juga telah membahas tentang musim dingin yang ekstrim juga melanda di Gaza. Dan pada kesempatan kali ini jumlah anak yang meninggal akibat cuaca dingin di Gaza juga telah meningkat menjadi lebih signifikan dibanding 4 bulan ini. Dan menurut Anda apakah peristiwa ini mengalir serta lewat begitu saja tanpa ada bantuan yang pantas dari para penguasa muslim minimal di sekitar Palestina? Ya, perlu kita tegaskan bahwa meskipun diklaim ada gencatan senjata ya, tapi genosida sesungguhnya terus terjadi ya. Dalam statistik terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 18 Desember misalkan ada satu orang yang menjadi syuhada dan korban luka 13 orang dari segi serangan. Sehingga sejak gencatan senjata 11 Oktober 2025 ada 395 rakyat Palestina yang telah menjadi syuhada. Korbannya lebih dari 1.000 orang. Sementara kalau akumulasi sejak 7 Oktober 2023 total para syuhada mencapai 70.669 orang. Dan saat sekarang ini pembunuhan bukan hanya karena peluru ya, tapi pembiaran yang menyebabkan kematian. Misalkan saat sekarang ini sedang terjadi korban akibat cuaca ekstrim seperti yang tadi dikatakan seorang bayi Said Asid Abidin yang berusia baru beberapa bulan meninggal dunia karena cuaca yang sangat dingin. Dan ini telah ada 13 kasus ya. Saat sekarang ini juga di Palestina mengalami krisis kesehatan dan obat-obatan. Menurut siaran pers Kementerian Kesehatan Gaza, beberapa obat yang sangat penting itu sudah habis ya, kekurangan 52%. Alat medis juga sudah habis dipakai, sekitar kekurangannya sekitar 71%. Demikian juga pemeriksaan untuk laboratorium dan bank darah ya. Dan layanan kesehatan juga mengalami dampak yang sangat signifikan ya. Gawat darurat dan ICU itu kekurangan 38%. Ada 200.000 pasien berisiko kehilangan layanan darurat ini ya. Demikian juga yang cuci darah ya. Sementara kalau kita lihat sampai sekarang ini masih terjadi pembatasan bantuan ya. Truk medis yang masuk ke Gaza itu benar-benar dibatasi, kurang dari 30% dari kebutuhan bulan ini ya. Ini menunjukkan bahwa genosida sebenarnya masih terus terjadi meskipun gencatan senjata telah berlangsung. Dan perlu kita tegaskan ya, apa yang menimpa anak-anak Gaza saat sekarang ini, di mana kematian mereka bukan hanya disebabkan oleh peluru ataupun bom ya, tapi karena cuaca dingin yang mematikan. Perlu kita tegaskan ini bukanlah bencana alam ya, tapi ini adalah bencana politik yang disengaja akibat buah langsung dari pengkhianatan sistemik ya dari penguasa-penguasa negeri Muslim yang membiarkan Palestina terkepung tanpa perlindungan yang nyata. Dan yang telah tadi Anda paparkan
walaupun gencatan senjata genosida masih juga terus berlangsung, bahkan juru bicara pertahanan sipil di Gaza mengatakan di laman media sosialnya masih juga terus berlangsung pembunuhan tiada henti serta penembakan juga telah berlangsung berulang kali. Lantas yang tadi juga Anda paparkan, publik seluruh dunia kini mempertanyakan apa manfaat dari perjanjian gencatan senjata, Bung? Ya, kalau kita lihat ya ada bahaya yang besar dari gencatan senjata ini. Secara opini ya, seolah-olah pembunuhan tidak lagi terjadi. Secara opini seolah-olah perdamaian itu ada. Tapi kenyataannya seperti yang tadi sudah kita katakan ya, pembunuhan terus berlangsung. Bahkan sekarang ada pembiaran ya terhadap anak-anak Gaza dengan membiarkan situasi yang menyebabkan kematian anak-anak Gaza ya. Jadi inilah bahaya terbesar dari gencatan senjata, di mana publik dunia seolah-olah melihat ini sudah selesai. Demikian juga penguasa-penguasa Arab, kalau kita lihat menganggap bahwa ini sudah apa namanya sudah memberikan legitimasi bagi mereka untuk tidak membantu rakyat Palestina. Bukankah sudah ada gencatan senjata ya? Jadi kita perlu tegaskan bahwa gencatan senjata ini adalah cara ya untuk untuk membiarkan kekejaman yang terus dilakukan oleh Zionis Yahudi ini. Karena itu gencatan senjata ini sesungguhnya bukanlah perjanjian damai, melainkan instrumen penipuan politik ya. Mereka menggunakan perjanjian ini hanya untuk membeli waktu ya, untuk melanggar kalau ketika situasinya menguntungkan dan mereka tidak pernah sesungguhnya ya berniat hidup berdampingan dengan adil ya. Karena itu yang harus diperhatikan bahwa gencatan senjata ini di bawah sponsor Amerika ya yang tidak memiliki legitimasi sama sekali untuk bicara kemanusiaan karena Amerika lah yang selama ini telah menjadi pangkal dari kehancuran kemanusiaan itu. Amerika telah memberikan legitimasi kejahatan ya, bukan perlindungan terhadap rakyat Palestina. Dan lantas, apakah Netanyahu dan Donald Trump ingin menghancurkan Gaza serta mengusir penduduknya dalam jangka panjang, lalu mengubahnya menjadi tempat peristirahatan terakhir tanpa ada perlawanan? Lantas, apakah dunia hanya bisa menjadi penonton, Bung? Ya, ini sebenarnya target dari Donald Trump sejak awal ya, ketika dia mengatakan akan mengusir seluruh penduduk Gaza ya. Dan inilah caranya ya. Dia menampakkan memberikan proposal seolah-olah menawarkan perdamaian, tapi yang terjadi adalah pembantaian demi pembantaian, pembunuhan demi pembunuhan, termasuk pembiaran ya ketika musim dingin yang sangat dingin ini ya. Jadi yang dilakukan ini adalah sebuah proyek jangka panjang ya untuk benar-benar menghabiskan rakyat Palestina dari Gaza ya. Menghancurkan Gaza secara fisik ya, demikian juga secara psikologis, membuat kehidupan menjadi mustahil ya, sehingga penduduk nanti terpaksa untuk keluar ya dan menghapus Palestina ini sebagai isu politik umat dan mengubah Palestina ini menjadi wilayah ya yang seolah-olah ini adalah wilayah yang benar-benar dikendalikan oleh Amerika ya. Dan ini sesungguhnya bukan pola-pola yang lama ya. Ini adalah pola-pola kolonial klasik ya yang telah diterapkan oleh penjajahan sepanjang sejarah ya. Kita ingat ya bagaimana Belanda ketika datang ke Indonesia melakukan bumi hangus ya, melakukan pengepungan sehingga rakyat menjadi kelaparan. Ini adalah cara-cara pola klasik kolonial. Karena itu seharusnya dunia, terutama dunia Islam itu tidak boleh diam ya. Ini adalah panggilan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melindungi sesama muslim. Rasulullah juga menggambarkan kaum muslimin itu bagaikan tubuh yang satu. Karena itu kembali kita tegaskan sudah seharusnya Panglima Perang kaum muslimin mengirimkan tentaranya untuk berjihad fisabilillah ya, untuk kemudian mengusir penjajah Yahudi ini. Inilah yang akan menyelesaikan persoalan Palestina ketika penjajah itu bisa diusir dari negeri Palestina yang diberkahi. Jazakallah Bung Farid untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Saatnya bersatu untuk menuntaskan para Zionis penjajah dan melenyapkan mereka dari bumi ini.
Jazakallah sekali lagi Bung Farid untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Yonggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.